Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saat ini saya sedang berada di kawasan Alun-Alun Utara Yogyakarta. Di sekitar kawasan tersebut memiliki masjid yang sudah berdiri sejak tahun 1773. Lebih tepatnya, masjid tersebut bernama Masjid Gede Keraton Yogyakarta. Saat ini kami akan melakukan survei terhadap konservasi di dalam masjid tersebut. Oke, sekarang saya sedang berada di kawasan Masjid Gede Keraton Yogyakarta yang tepatnya berada di Jalan Kauman. Masjid ini merupakan salah satu atau menjadi pusat kegiatan keagamaan bagi masyarakat kota Yogyakarta sejak dulu. Nah, di depan ini terdapat gapura utama yang merupakan pintu gerbang yang menjadi akses utama masuk ke dalam kawasan masjid ini. Nah, gapura ini dihiasi dengan ukiran khas Jawa dan memiliki struktur yang mencerminkan perpaduan gaya arsitektur tradisional dengan Jawa dan Islam. Gapura ini tidak hanya sebagai pintu masuk utama, tapi juga tempat transisi dari dunia luar ke tempat yang lebih sakral. Di sini juga terdapat pagongan yang merupakan dua bangunan kecil di sisi utara dan selatan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan perangkat gamelan. Gamelan ini digunakan dalam acara-acara tertentu seperti grebek Maulud yang merupakan bagian dari tradisi Islam dan budaya Jawa. Gamelannya juga memiliki nama, yaitu Guntur Madu dan Kiai Logo Wilogo. Di depan ini juga terdapat pejagan yang menjadi tempat untuk abdi dalam. Saat ini saya sudah berada di dalam kawasan Masjid Gede Kauman, Yogyakarta yang dibangun pada tahun 1773 atau lebih tepatnya pada masa kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono pertama. Lalu pada tahun 1775 Masjid Gede Kauman mengalami perluasan, yaitu perluasan Serambi yang berada di belakang saya. Tepat berada di belakang saya, yaitu untuk perluasan Serambi difungsikan karena dirasa Masjid Gede Kauman tidak cukup untuk menampung jamaah. Jadi dibangunlah Serambi, dan pada tahun 1867 terjadi peristiwa gempa bumi yang menghancurkan sebagian bangunan daripada masjid dan menghancurkan serambi masjid. Dan pada tahun 1868 dibangun kembali serambi masjid serta bangunan-bangunan yang telah hancur akibat gempa. Jadi kolam di samping saya ini dulunya sebagai tempat wudhu pada masa Masjid Agung ini didirikan. Lalu selanjutnya bisa kita lihat pada bagian atap. Untuk pada bagian atap, Masjid Agung ini tetap mempertahankan bentuk aslinya, tetapi tetap mengganti beberapa material seperti sirap menjadi sirap metal. Lalu pada bagian keramik maupun lantai, mereka juga mengganti beberapa material seperti pergantian pada batu kali menjadi marmer ataupun granit. Pada tahun 1773, sebelumnya belum ada pagar yang mengelilingi bangunan Masjid Gede Kauman. Kemudian pasca gempa, tepatnya tahun 1867, kemudian dibangunlah pagar yang mengelilingi kompleks masjid. Sekian reportase dari kami dari kawasan Masjid Gede Keraton Yogyakarta.